Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi tim SAR gabungan menerjunkan drone dan anjing pelacak untuk mencari korban longsor di Tasikmalaya, Jawa Barat. 2 dari 4 korban masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan melakukan pencarian 2 korban yang tertimbun longsor di Kampung Ciomas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses pencarian diawali dengan pemetaan lokasi menggunakan drone thermal untuk mengetahui cakupan dan luas area longsoran. Selain drone, petugas juga melibatkan anjing pelacak dari Polda Jawa Barat untuk membantu menemukan korban longsor. Pencarian ini fokus pada titik yang telah ditentukan untuk menghindari potensi longsor susulan. Medan yang sulit dan terjal membuat alat berat tidak dapat menjangkau lokasi kejadian. Tim di lapangan hanya mengandalkan peralatan manual seperti cangkul dan linggis untuk menggali material longsor. Operasi SAR hari ini yang pertama, sebelum teman-teman tim SAR gabungan menuju ke lokasi kejadian, kita menerbangkan drone thermal ya untuk memetakan lokasi longsoran. Tujuannya memetakan itu untuk mengambil gambar dari atas seberapa luas lokasi longsorannya. Setelah itu baru teman-teman dari K9 Polda Jabar untuk melakukan asesmen juga. Ada 2 unit satwa atau 2 ekor satwa yang diterjunkan untuk melakukan asesmen awal. Sebelumnya, 4 petani tertimbun longsor saat sedang beristirahat usai mencangkul di sawah pada Minggu siang. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 2 lainnya hilang ditelan longsor. Hingga kini petugas gabungan masih berupaya mencari 2 korban tersebut. Operasi pencarian ini dilakukan dengan cara manual, lantaran alat berat tidak bisa masuk ke lokasi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, Bali, jenazah Juliana Marins malam ini akan diterbangkan ke negara asalnya Brazil. Semua persiapan pemulangan telah rampung, peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Duka mendalam menyelimuti proses pemulangan jenazah Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang menjadi korban kecelakaan tragis di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Setelah melalui upaya evakuasi yang penuh tantangan, jenazah Juliana selesai diotopsi di Rumah Sakit Bali Mandara Denpasar, Bali. Jenazah Juliana akan diterbangkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali malam ini menuju ke kampung halamannya di Brazil. Semua persiapan pemulangan telah rampung. Peti jenazah dinyatakan memenuhi syarat untuk penerbangan ke Brazil. Hari ini sebenarnya kami di Rumah Sakit Bali Mandara menyerahkan jenazah ke antar bangsa ya, start pukul 10 ya, dan jenazah berangkat di pukul 12 ke bandara. Dari otopsi itu tanggal hari Kamis sampai hari ini. 26. Kalau proses pengurusan kepulangannya ada kendala nggak, Bu? Sepertinya lancar Pak ya, tapi itu memang antar bangsa yang ngurus. Jadi kita menyerahkan jenazah ke antar bangsa. Sebelumnya, Juliana Marins tewas terjatuh ke jurang Gunung Rinjani dengan kedalaman 600 meter pada Sabtu 21 Juni lalu. Juliana mengalami luka memar, luka gores, dan patah tulang yang memicu pendarahan hebat. Hasil otopsi menunjukkan Juliana tewas 20 menit setelah terjatuh. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafiee mengevaluasi standar operasional pendakian Gunung Rinjani. Menurut Raja Juli, perlu persiapan khusus untuk menaiki sebuah gunung. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan usai tewasnya seorang pendaki Gunung Rinjani asal Brazil. Raja Juli Antoni mengingatkan naik gunung berbeda dari sekedar wisata ke mall atau healing. Perlu persiapan fisik yang matang dan perlengkapan yang memadai. Dengan tegas, ia mengingatkan anak muda jangan ikut tren naik gunung tanpa persiapan yang matang. Prosedur pengamanan ya, SOP ya, secara umum kan kita kita evaluasi ya. Ada yang mengatakan signboard
masih perlu disimpan di beberapa tempat. Mesti ada posko-posko yang lebih dekat satu sama lain, termasuk ide ada RFID atau tadi istilahnya ELT ya, yang dipasangkan di gelang sehingga secara cepat apabila ada kondisi kedaruratan bisa terantisipasi dengan lebih baik. Naik gunung itu nggak sama dengan ke mall. Ya. Jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain, situasinya spesifik ya. Perlu ada edukasi, persiapan yang lebih baik ya. Oleh karena itu bagian dari evaluasi kita nanti. Mungkin ya kita akan sertifikasi guide ya, akan kita masifkan kembali. Kemudian juga mungkin ada perankingan terhadap kebahayaan ya, ke potensi kedaruratan sebuah gunung. Mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, Bobi juga mengatakan siap memberikan keterangan terkait dugaan adanya bancakan hasil korupsi proyek pembangunan jalan ke jajaran Pemprov Sumatera Utara. Mantan Wali Kota Medan itu juga menyatakan akan kooperatif apabila KPK meminta semua data yang diperlukan. 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Putra Ginting yang juga disebut sebagai orang terdekat Bobi. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja ya Pak. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, kalau ada aliran uangnya ya wajib. Sebelumnya KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Sebanyak 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan Preservasi Jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya berinisial TOP yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Maka saudara KIR dan saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian saudara TOP dan saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker Pendidikan Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui, operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa juga siap diperiksa KPK terkait kasus dana hibah APBD Jawa Timur. Ia akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur.
Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Hovifah menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Kita menunggu sesuai prosedur aja, ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Saya nanti malam kan pembukaan Forprov di Malang, kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lainnya merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi putuskan pemilu 2029 tidak dilakukan serentak. Siapa yang diuntungkan? Kami bahas lengkapnya usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Parah banget. Kepulan asap beserta kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas damkar wilayah Jakarta Selatan dengan cepat melokalisir api agar tidak meluas ke bangunan lain. Salah satu penghuni yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar, pingsan hingga dievakuasi oleh warga. 11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga api muncul dari korsleting listrik dari salah satu kamar mes saat ditinggal penghuninya. Informasi yang didapat itu mes karyawan cetakan, bukan jadi mes jadi rumah, tapi digunakan untuk menginap ataupun mes cetakan. Jadi diduga ada percikan listrik yang tidak diketahui karena saat itu keadaan kosong mungkin, jadi terjadilah timbul api dan menimbulkan kebakaran. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mulai 2029 tidak akan ada lagi 5 kotak suara dalam pemilihan umum. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPR dan DPD. Sementara dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah, serta anggota DPRD tingkat provinsi. Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan lokal pada pemilu 2029 nanti. Dalam pemilu nasional, pemilih hanya akan memilih presiden dan wakilnya serta anggota DPR dan DPD RI. Sedangkan dalam pemilu lokal, pemilih hanya akan memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya yang bersamaan dengan memilih anggota DPR di tingkat provinsi dan kabupaten. Artinya pemilu serentak yang selama ini dikenal 5 kotak suara mulai 2009 tidak akan berlaku lagi. Selain itu, MK juga memutuskan pemilu lokal dilaksanakan paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD RI atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan presiden atau wakil presiden. MK menilai waktu penyelenggaraan pemilu yang terlalu berdekatan menyebabkan minimnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. MK juga mempertimbangkan kejenuhan yang dialami pemilih yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai penggugat uji materi Undang-Undang Pemilu menyambut baik putusan MK.
Perludem menilai putusan MK dapat menjawab kerumitan penyelenggaraan pemilu, seperti beban kerja yang terlalu tinggi bagi penyelenggara pemilu. MK mengamini bahwa pemilu serentak 5 kotak itu ternyata punya problem yang sangat serius terhadap pemilih. Pemilih sangat kebingungan dengan 5 surat suara dan ada kejenuhan pemilih, apalagi bersamaan pula dengan jadwal dan waktu penyelenggaraan pilkada di tahun yang sama. Dengan keputusan MK ini selain dapat meningkatkan kualitas pemilu, pemisahan pemilu nasional dan lokal juga memberikan waktu kepada partai politik untuk menyiapkan para kader terbaiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Keputusan MK memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal menuai pro kontra di tengah masyarakat. Untuk membahas lebih lanjut seputar polemik keputusan MK soal pemilu 2029, kami sudah terhubung bersama dengan Bung Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, dan Bung Ray Rangkuti, pakar politik. Selamat malam, Kang Ferry. Bung Ray, apa kabar? Selamat malam. Saya ke Bung Ray terlebih dahulu. Bung Ray, tanggapan Anda terhadap putusan MK ini seperti apa? Ya, ada beberapa yang menurut saya sangat substantif, ya perlu dan penting, tapi ada beberapa kerumitan disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu. Yang substantif penting itu adalah pemisahannya dua model pemilu kita, yaitu pemilu nasional, pemilu lokal. Ini mengakhiri perdebatan soal ketidakjelasan sistem rumpun dari sistem pemilu kita. Kalau disebut pemilu legislatif, ternyata Pilpres ada di dalamnya. Kalau disebut pemilu nasional, DPRD ada di dalamnya. Dengan memisahkan antara pemilu nasional dan lokal, sekarang kita punya dua rumpun pemilu yang definitif, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. Nah, yang kedua adalah memasukkan pilkada sebagai bagian dari rezim pelaksanaan pemilu. Nah, ini juga positif, karena selama ini kita masih tetap agak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa pilkada itu adalah bagian dari pemilu gitu ya, karena aturannya tidak diatur dalam undang-undang pemilu, tapi diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah gitu. Sehingga itu seperti dua jenis, satu segi semua tahapannya persis sama seperti pemilu, pelaksanaannya juga adalah orang-orang yang melaksanakan pemilu, tapi namanya bukan pemilu, tapi namanya adalah pilkada ya, alias pemilu yang diatur oleh undang-undang pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga juga yang positifnya itu adalah ini memperkuat apa yang saya sebut sebagai otonomi daerah. Dengan putusan ini makin memperjelas kepada kita bahwa otonomi daerah itu sesuatu yang nggak bisa ya ditarik-tarik ya, seperti sekarang kelihatan ada gejala di mana sentralisasi mulai dilakukan kembali gitu. Dengan memisahkan antara pemilu nasional ya urusannya nasional, dengan pemilu lokal artinya urusannya adalah masyarakat lokal gitu. Jadi otonomi diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini yang yang pada akhirnya ini kita lihat gejalanya terjadi resentralisasi. Salah satunya adalah model retret ya yang dipakai oleh Departemen Dalam Negeri gitu, yang rencananya juga akan ikut sekda di dalam, ya kan ada lagi nanti retret jilid 2 kepada kepala-kepala daerah gitu, karena kepala daerah itu masih bagian dari sistem pemerintahan nasional gitu loh. Sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah gitu ya. Nah, dengan ini udah dipertegas tuh bahwa kepala-kepala daerah itu punya kemandirian mengelola daerah gitu ya. Yang sebagaimana diamatkan oleh undang-undang, yang cuma 5 sektor yang mereka yang pusat dapat melakukan sentralisasi gitu. Nah, ini hal-hal yang positifnya gitu ya. Tapi juga ada hal-hal yang negatifnya. Negatifnya itu adalah soal jeda waktu 2 tahun ini agak repot nih gitu. Sebab kemudian nanti kita harus mempertanyakan yang 2 tahun masa bakti DPR yang nggak ada itu diapain gitu. Baik, saya ke Kang Ferry. Kang Ferry, sebagai sebuah partai, Perindo bagaimana melihat ini? Iya, kami menyatakan bahwa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 ini adalah satu terobosan yang luar biasa ya. Dan kita apresiasi dengan putusan tersebut. Dan bagi saya dan juga teman-teman di Partai Perindo melihat bahwa ini adalah satu pintu awal untuk membuka format kembali bagaimana tata kelola pemilu yang memang lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Gejala-gejala pemilu 2019, 2024 kemarin kan kita melihat secara kasat mata bahwa terjadi
praktek-praktek yang saya pikir tidak mencerminkan sebuah integritas pemilu yang ada. Kami sebagai peserta pemilu juga ternyata memang tidak bisa menahan kondisi-kondisi tersebut, dan kita cenderung menjadi bagian yang memang ada di dalamnya, dan kita melihat bahwa inilah yang memang harus kita benahi bersama-sama. Dengan adanya pemisahan keserentakan seperti ini, saya pikir ini patut kita apresiasi. Kita melihat bahwa dua pemilu nasional dan pemilu lokal ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita upayakan. Yang pertama tentunya dalam konteks bagaimana proses kaderisasi yang memang ada di partai politik itu menjadi sebuah hal keniscayaan yang memang sangat penting sekali. Dan yang kedua adalah bagaimana rekrutmen nantinya dalam aspek-aspek proses penentuan, baik itu untuk di DPRD, di DPR RI, di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Bahkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal presidensial threshold pun itu menjadi hal yang sangat penting, bagaimana nanti kita sebagai bagian dari peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, dengan format pemilu nasional dan pemilu lokal itu sendiri, itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita desain lagi. Dan bagi saya ini memandang bahwa inilah upaya-upaya bagaimana kita memformat ulang proses pemilu yang ada. Baik itu terkait dengan soal keserentakan yang memang sudah didesain dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya adalah terkait dengan soal sistem pemilunya, yang itu memuat terkait dengan redesign dapil, soal mekanisme pencalonan, soal elektoral formulanya, dan yang terpenting adalah bagaimana masyarakat ikut andil. Jadi konteks demokrasi ini tidak hanya dalam konteks bagaimana pelibatan masyarakat semata, tapi betul-betul masyarakat paham, tahu, dan bisa memahami apa yang memang menjadi hal yang sangat penting, siapa yang harus dipilihnya. Kan seperti itu. Jangan sampai nanti muncul upaya-upaya yang pragmatis, upaya-upaya yang sangat sesaat gitu kan, ketika masyarakat harus memilih siapa calon-calon calon-calon pemimpinnya, seperti itu. Ya, oke. Saya ke Bung Rey. Bung Rey, tadi Anda bilang ada jeda waktu 2 tahun. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian tadi juga Kang Ferry bicara soal format. Di jeda waktu ini, apa yang harus dikebut dan dilakukan nih, Bung Rey? Bukan, yang saya maksudkan itu adalah soal status dari DPRD-nya. Karena kalau kita misalnya, kalau putusan MK itu kan mengatakan pelaksanaan pilkada lokal itu, pemilu lokal itu dilaksanakan minimal 2 tahun setelah pilpres gitu. Artinya sementara masa bakti anggota DPRD yang sekarang akan berakhir tahun 2029. Nah, sementara pemilu lokalnya baru akan dilaksanakan 2031 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2 tahun di situ tuh. Yang nggak jelas di statusnya, apakah anggota DPRD-nya otomatis 2029 berakhir, lalu 2030, 2031 nggak ada yang namanya DPRD. Lalu kalau nggak ada yang namanya DPRD, yang ngawasin pemerintah daerah itu siapa? Itu 2 tahun loh gitu ya. Nah, tapi kalau disebut misalnya DPRD-nya diperpanjang sampai 2031, nah dasar perpanjangannya itu apa? Karena kita nggak punya mekanisme baik yang sudah berlaku maupun aturan untuk memperpanjang masa jabatan DPR. Nah, DPRD. Nah, kalau DPRD diperpanjang masa jabatannya, nanti DPR nasional bisa minta perpanjangan masa jabatan juga loh. Oke. Tapi kalau menurut Anda, nah ini kan artinya ada negatifnya tadi Anda katakan. Nah, ada ininya juga yang paling penting itu, sebab sesuai dengan konstitusi kan dinyatakan bahwa masa jabatan anggota DPR, DPRD, dan DPD itu 5 tahun. Nah, jadi kalau kita perpanjang sampai 2031, itu bisa bertentangan dengan konstitusi yang menyebut masa jabatan anggota DPR, DPRD, dan DPD itu adalah 5 tahun. Bukankah ini bisa diselesaikan dengan aturan-aturan turunan misalnya gitu, Bung Rey? Nah, itu yang saya sebut tadi. Misalnya lah sekarang dibuat direvisi undang-undangnya soal undang-undang DPRD gitu ya, misalnya gitu ya. Dinyatakan di sana untuk tahun 2029 sampai anggota DPR yang terpilih, DPRD yang terpilih di pemilu 2024-2029 masa berlakunya sampai dengan 2031, misalnya kita buat begitu. Tapi penambahan masa bakti itu bertentangan dengan konstitusi, itu yang saya sebut. Baik. Apa yang membatasi masa jabatan anggota DPR itu nggak boleh lebih dari 5 tahun gitu. Baik. Kang Ferry, tanggapan Anda melihat apa yang dikatakan Bung Rey tadi?
Ya, saya pikir ini yang memang harus nanti diurai secara jelas dan gamblang di dalam undang-undang. Dan ini menjadi hal yang sangat penting bagaimana proses ini dilakukan. Karena ada juga undang-undang yang menyatakan, kalau tidak salah Undang-Undang 23 tahun 2004 menyatakan bahwa DPRD Provinsi Kabupaten Kota itu berhenti ketika dilantik anggota DPRD baru. Nah, ini kan juga harus ada sinkronisasi yang memang terjadi. Dan perlu menjadi perhatian bahwa ini adalah masa transisi. Jadi kalau toh memang ini menjadi bagian dari masa transisi, saya pikir ini menjadi penting untuk diatur dan dijelaskan secara lebih jelas di dalam turunannya, yaitu undang-undang yang nanti akan diatur. Nah, bagi saya adalah ini adalah satu mekanisme untuk mengakselerasi terkait dengan soal proses revisi undang-undang pemilu. Jadi jangan ditunggu lagi lama-lama seperti itu. Akan banyak lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait dengan soal ini kalau memang pembuat undang-undang, DPR dan juga pemerintah itu tidak cepat-cepat untuk memulai satu proses revisi undang-undang pemilu yang ada. Karena ruang-ruang itu yang memang saya pikir harus dijelaskan dan ditegaskan. Sehingga kita tidak berpikir parsial bagaimana terkait dengan sistem pemilunya, bagaimana terkait dengan soal keserentakan, bagaimana terkait dengan soal manajemen pemilunya, itu kan kita berpikir parsial. Tapi kalau itu kita berpikir komprehensif, menyeluruh, saya pikir itu kan kita bisa urai dan kita bisa melihat menjadi bagian yang sangat penting dalam satu mekanisme pemilu. Dan bagi partai politik, ini satu hal yang sangat penting untuk soal kesiapan dan persiapan yang ada. Karena kita harus jauh-jauh hari kan. Jadi tidak hanya nanti ketika undang-undang diputus dari itu last minute, itu akan menjadi problem. Kalau memang sekarang sudah ada rangkaian proses pembahasannya, saya pikir itu menjadi bagian dari pencermatan kita apa yang memang nanti akan diputus. Dan kita berharap bahwa proses ini, desain format ini betul-betul mengedepankan posisi yang betul-betul demokratis, yang betul-betul adil dan setara, dan mencerminkan bagaimana proses pemilu itu bisa dipahami tidak hanya oleh partai politik, tapi dipahami oleh penyelenggaranya, tapi dipahami juga oleh pemilihnya. Itu kan yang sangat penting. Jadi kebanyakan aturan yang memang di-challenge ke Mahkamah Konstitusi itu karena memang tidak dipahami oleh para pemilihnya. Sehingga ya pemilu itu masih tataran elit saja kan. Pemilih itu hanya sebagai, mohon maaf, hanya nanti untuk memilih saja. Seperti itu. Saya garis bawahi. Ini revisi undang-undang pemilu ini harus dipercepat, tapi kan kadang realitanya proses politik itu kan bisa memakan waktu. Tanggapan Anda, Bung Rey? Pertama kan memang semangatnya harus dipercepat. Cuma kan kita nggak tahu juga apakah akan ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang ke depan soal pemilu gitu. Nah sekarang misalnya dibahas, taruhlah sekarang misalnya dibahas. Setelah ditetapkan ada lagi ketentuan baru yang dibuat oleh MK gitu loh. Jadi agak ribet memang. Kecuali misalnya ada semacam kesepakatan lah untuk tahun 2029 sampai 2029 misalnya gitu ya. Revisi pengajuan terhadap undang-undang pemilu itu tidak ditangani oleh MK dulu gitu. Supaya ada kepastian bagi anggota DPR untuk merevisi undang-undang ini tidak lagi bongkar pasang, udah dibuat nanti dibongkar lagi oleh MK. Kan seperti yang sekarang nih. Putusan MK ini setidaknya membatalkan 2 putusan MK yang sebelumnya loh. Jadi bukan putusan siapa-siapa. Yang dibatalkan oleh MK itu putusannya sendiri. Satu berkenaan dengan jadwal pelaksanaan pemilunya, dan sebelumnya dikatakan oleh MK itu dalam tahun yang sama. Sekarang disebutkan oleh MK jedanya 2 tahun gitu ya. Lalu disebutkan oleh MK pemilunya harus dilakukan serentak. Yang dimana nama serentak itu adalah 5 kotak itu. Nah sekarang MK membuat perbedaan lagi. Nggak lagi 5 kotak, tapi 3 kotak kan kira-kira gitu. Nah jadi jangan sampai nanti DPR bahas lagi tiba-tiba ada putusan baru lagi yang bertentangannya bukan bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan putusan MK-nya sendiri. Nah kalau begitu seperti apa Kang Ferry melihatnya kalau ada putusan lagi, gitu gimana Kang Ferry? Ya makanya kita kan melihat kira-kira apa sih celah yang memang akan muncul di dalam undang-undang pemilu itu sendiri. Harusnya undang-undang pemilu ini harus direvisi sebelum pemilu 2024. Ada political will ke arah sana. Harusnya sudah selesai. Sehingga proses-proses 2019 pemilu kemarin, 2 periode yang lalu, itu akan ada penyempurnaan. Nah sekarang kan ditumpuk
sehingga muncul problem-problem yang memang ada, baik itu terkait dengan soal sistem pemilu. Kita tidak tahu soal sistem pemilu seperti apa. Kita tidak tahu juga soal soal parliamentary threshold seperti apa. Kita tidak tahu bagaimana terkait dengan soal verifikasi, soal terkait dengan redesign dapil dan lain sebagainya. Apakah juga akan ada yang men-challenge ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi akan membuat aturan baru. Nah, saya pikir ini harus ada inisiatif dari para pimpinan DPR, ini harus ada inisiatif dari mungkin konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi seperti apa, sehingga ada upaya-upaya yang memang menjadi bagian penting untuk duduk bareng, menginformasikan hal-hal apa saja yang memang menjadi bagian yang nanti akan dibahas atau akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri seperti itu. Iya, kita tunggu momen duduk barengnya nanti seperti apa. Tentu saja partai politik juga harus dilibatkan dalam hal ini karena terlibat langsung dalam proses pemilu. Terima kasih Kang Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Ray, terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak. Sampai ketemu. Siap. Terbukti melakukan pungli, oknum polisi di Polrestabes Medan dipatsus 30 hari dan demosi. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom. Terbukti melakukan pungutan liar terhadap seorang pengendara motor. Seorang personil Satlantas Polrestabes Medan dikenakan sanksi. Aibtu Rudi Hartono ditahan di sel tahanan Patsus selama 30 hari dan diberi sanksi demosi tugas keluar daerah. Personel Satlantas Polrestabes Medan Aibtu Rudi Hartono dikenakan sanksi karena terbukti melakukan pungli dengan meminta uang sebesar Rp100.000 kepada pengendara motor wanita sebagai uang damai pelanggaran. Oknum polisi ini melakukan penindakan hukum secara tidak profesional terhadap pelanggar lalu lintas. Uang hasil pungli terhadap pengendara yang digunakan oleh Aibtu Rudi untuk membeli minuman ringan hingga sarapan. Aksi pungutan liar yang dilakukan oleh Aibtu Rudi terjadi pada Rabu 25 Juni 2025 di kawasan Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan, Kota Medan. Saat itu Aibtu Rudi melakukan penindakan terhadap pengendara motor wanita yang melakukan pelanggaran melawan arus. Selanjutnya pengendara motor tersebut memohon kepada Aibtu Rudi untuk tidak dilakukan penilangan. Dan uang yang diambil sebesar Rp100.000. Setelah kita tanyai, Aibtu RH, uang tersebut sudah digunakan untuk membeli minuman buat sarapan. Sanksinya tadi sudah kita kemarin langsung kita lakukan tindakan disiplin berupa tindakan fisik. Kemudian sudah kita patsus dan mungkin akan dilakukan demosi. Aibtu Rudi pun meminta maaf kepada seluruh warga Kota Medan dan juga institusi Polri dikarenakan dirinya mengakui telah menyalahgunakan wewenangnya. Saya mohon maaf sebesarnya terkhusus kepada institusi Polri karena saya sudah menyalahgunakan wewenang saya yang seharusnya kemarin pelanggar, seharusnya saya tindak karena melawan arus. Nah, kami juga manusia biasa tidak luput dari kesilapan dan kekurangan sesuai dengan arahan tadi Bapak Kasih Propam. Kini Aibtu Rudi Hartono telah dilakukan penahanan di sel tahanan Patsus Polrestabes Medan selama 30 hari dan akan dikenakan sanksi demosi tugas keluar daerah. Kita ke informasi lain. Pemirsa, viral video petugas Dinas Perhubungan Jakarta diduga melakukan pungutan liar kepada sopir bajai di kawasan Senen, Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung minta petugas Dishub diperiksa. Bajai tiap hari setor sama Dishub Samsung bungkus. Viral di media sosial, petugas Dinas Perhubungan diduga melakukan pungutan liar kepada sopir bajai di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Di jalan itu kan Dishub pakai mobil, pakai seragam, masih aja malah sama supir. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun buka suara dan mengaku telah menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Safrin Liputo guna mengetahui kronologis pasti peristiwa itu.
Meski si sopir bajai telah membuat video klarifikasi, namun Pramono tetap meminta petugas Dishub yang ada di dalam video viral tersebut diperiksa secara menyeluruh. Dan kemudian Kepala Dinas memberikan video pengakuan dari orang di Senen yang merasa dipalak, ternyata orang tersebut membuat testimoni bahwa itu tidak seperti yang beredar itu. Ya, tapi saya tetap meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memeriksa petugas di subnya. Tapi si orangnya akhirnya membuat pengakuan bahwa tidak ada pemalakan. Tapi saya tetap minta untuk diperiksa. Usai 2 kali dipanggil oleh Dinas Perhubungan ke kantor Kecamatan Senen, si sopir bajai justru memberi pengakuan yang berbanding terbalik dengan narasi dalam videonya yang sempat viral. Si sopir bajai mengaku hanya dimintai tolong oleh petugas Dishub untuk membelikan rokok. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kegiatan retret pelajar di Sukabumi dibubarkan oleh warga. Warga diduga salah paham dan mengira rumah yang digunakan untuk kegiatan retret diubah menjadi rumah ibadah. Viral di media sosial, puluhan orang di Sukabumi, Jawa Barat melakukan pembubaran dan pengrusakan sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Selain memecahkan kaca dan merusak properti dalam ruangan, juga terdengar makian yang terlontar. Pasca kejadian, polisi, Porkopimda, FKUB dan MUI Kabupaten Sukabumi langsung melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi. Polisi menegaskan jika bangunan tersebut bukan tempat ibadah, melainkan rumah singgah atau villa milik keluarga. Sementara kegiatan di rumah singgah tersebut dilakukan oleh warga di luar kota berupa retret atau pembinaan yang pesertanya anak-anak serta beberapa orang dewasa. Hal inilah yang memunculkan kesalahpahaman. Jadi bangunan yang ada ya dijadikan rumah singgah, kemudian saat kejadian itu ditemukan oleh warga sedang menggunakan tempat ibadah. Nah, inilah mispersepsi yang muncul, ya, sehingga dari mispersepsi itu terjadi kesalahpahaman dan terjadi sedikit insiden. Pihak kepolisian sudah memeriksa 9 saksi dan kasusnya ditangani Kepolisian Resort Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara Gubernur Jawa Barat melalui media sosialnya membagikan momen dirinya bersama korban perusakan rumah di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video tersebut, KDM menjelaskan telah memberi bantuan terhadap korban serta menegaskan proses hukum tetap berjalan. Ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Nina. Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan, iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para Menteri Kabinet Merah Putih untuk bekerja cepat demi kepentingan rakyat. Prabowo pun mengancam akan meninggalkan menterinya yang bekerja dengan lamban. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun Presiden mengancam mereka yang tidak mampu mengikuti ritme kerja akan ditinggalkan di pinggir jalan. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat.
Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Bukan sekali ini Prabowo memperingatkan para menteri dan jajarannya untuk bekerja dengan benar dan jujur. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu, ia juga mengingatkan pejabat yang tak mampu melaksanakan tugas untuk mundur saja. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Peringatan ini sempat diduga menjadi sinyal Prabowo untuk merombak kabinetnya. Namun saat dikonfirmasi pada 12 Juni lalu, Prabowo menyebut tidak berencana merombak jajaran menteri. Saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi kinerja menterinya yang berhasil melakukan sejumlah pencapaian, salah satunya terkait penghematan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden puas atas kinerja Presiden Prabowo. Lembaga survei Median merilis hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Para responden diberi pertanyaan, seberapa puas Anda dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran saat ini? Hasilnya 65,2% publik menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara 31% publik menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. 12,6% menyatakan puas karena banyak korupsi terungkap. Masifnya pengungkapan kasus-kasus korupsi pada akhir-akhir ini memberi sentimen positif terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025. Ada 907 responden dari 38 provinsi yang dilibatkan dalam survei ini. Metode survei dilakukan dengan kuesioner berbasis Google Form yang disebar ke para responden. Hasil survei ini dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna medsos di Indonesia. Sementara itu, lembaga survei Median juga merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo.
Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 1 DPR menyoroti kosongnya posisi duta besar di 12 kedutaan besar Republik Indonesia. Kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom. Saat punya istana sebenarnya, ini fungsinya saya punya begini. Kalau saya anak kecil, iya tahu, saya bukan wilayah nembak buah, bukan wilayah saya gitu loh. Iya tahu. Saya menyampaikan Pak Pati, saya nggak megang nomor Pak Pati, jadi megang. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat pelaku yang bertubuh gempal sedang berdebat dengan warga terkait sengketa lahan. Yang bersangkutan juga menunjukkan benda diduga senjata api dari balik bajunya. Ia juga mengaku sebagai anggota Ring 1. Menurut seorang warga yang saat itu berhadapan langsung dengan terduga pelaku, peristiwa itu terjadi pada saat ia menanyakan barang miliknya yang berada di dalam rumah lantaran rumahnya hendak digusur oleh petugas Satpol PP. Ia juga menyampaikan bahwa terduga pelaku baru beberapa tahun ini tinggal di lokasi lantaran memiliki penjualan sapi. Angkat-angkat baju begini, ada pistolnya. Iya, ngasih unjuk. Iya ngasih unjuk. Soalnya saya juga panik juga Pak. Udah kok ini ngangkat-ngangkat baju ada pistol, saya panik Pak. Saya rasa ngeri juga. Ya, ada apa nih kalau sampai begini gitu. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait identitas pria yang melakukan pengancaman tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR menyoroti kosongnya posisi duta besar di 12 kedubes Republik Indonesia. DPR meminta Menteri Luar Negeri Sugiono segera mengisi kekosongan tersebut agar tidak menghambat diplomasi Indonesia di kancah internasional. Kosongnya posisi duta besar di 12 kedubes RI menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara Menteri Luar Negeri Sugiono dan Komisi 1 DPR RI. Kosongnya posisi duta besar terjadi sejak 2023. Rata-rata para dubes ditunjuk menjadi wakil menteri pada Kabinet Merah Putih dan belum diganti hingga kini. Anggota Komisi 1 DPR, Frederick Kalalembang, meminta Menteri Sugiono segera mengisi kekosongan duta besar agar Indonesia memiliki perwakilan di negara lain. Kosong yang ada kedubesnya saja tidak bekerja dengan maksimal. Banyak contoh, sehingga saya berharap bahwa Bapak Menteri nantinya tidak terlalu dipusingkan dengan hal-hal yang ada di negara yang bersangkutan. Saya menyoroti masalah duta besar, kenapa? Karena saya anggap bahwa duta besar ini adalah sebagai perwakilan atau presiden kecil daripada negara kita. Menanggapi permintaan DPR, Menteri Luar Negeri Sugiono mengakui ada kesalahan. Menurutnya tidak mudah mencari dubes yang sesuai kompetisi. Besar. Saya kira terima kasih tadi atas masukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang tadi yang seperti Pak Frederick juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi perlu waktu, oleh karena itu ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri. Posisi dubes RI dinilai sangat penting. Selain menjadi perwakilan RI di negara lain, peran kedutaan besar juga dapat menjamin keselamatan para WNI.
Kosongnya posisi kedutaan besar akan menghambat proses diplomasi Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR menyoroti kosongnya posisi duta besar di 12 kedutaan besar Republik Indonesia. DPR meminta Menteri Luar Negeri Sugiono segera mengisi kekosongan kursi duta besar tersebut. Dan kami tampilkan informasinya untuk Anda. Pemirsa, ini adalah 12 KBRI yang kosong alias tanpa dubes. Negara pertama ada Amerika Serikat, kosong sejak tahun 2023. Alasannya adalah dubes sebelumnya diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN. Kemudian ada Duta Besar PBB di New York, juga kosong sejak 2024. Kemudian PBB di Jenewa juga kosong sejak 2024. Dan yang terakhir Duta Besar di Jerman, bahkan juga kosong sejak 2024 karena dubesnya diangkat menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Berikutnya, pemirsa, negara yang juga tanpa duta besar adalah Meksiko, kosong sejak 2025 karena tugasnya berakhir, belum diangkat duta besar yang baru. Kemudian ada negara Afghanistan, kosong sejak tahun 2021 karena Republik Indonesia tidak mengakui pemerintahan Taliban yang saat itu berkuasa di Afghanistan. Kemudian ada negara Azerbaijan yang kosong sejak 2024 karena masa tugasnya berakhir. Kemudian ada Korea Utara, kosong sejak 2021 karena duta besarnya ditarik akibat pandemi COVID-19. Berikutnya, negara yang juga tidak ada duta besar Republik Indonesia adalah Libya, kosong sejak 2017. Kemudian Madagaskar, kosong sejak 1977. Myanmar 2023 juga kosong karena Republik Indonesia tidak mengakui adanya kekuasaan dari junta militer. Dan yang terakhir adalah negara Polandia, kosong sejak tahun 2025, di mana duta besar sebelumnya wafat. Pemirsa, itulah negara-negara atau 12 negara yang saat ini posisi duta besarnya kosong dan belum dilantik atau diangkat, dicari lagi oleh Menteri Luar Negeri negara Republik Indonesia. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang pemutihan atau bebas pajak kendaraan hingga 30 September 2025. iNewsroom segera kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap oleh KPK. Penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu dini hari. Sebelumnya Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Namun, baru saja bebas, Nur Hadi kembali harus mendekam di lapas yang sama. Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin malam ya. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman hari ini menjalani sidang perdana atas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain AKBP Fajar, juga digelar sidang terhadap terdakwa Stefani Heidi Dokorehi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang perdana terhadap terdakwa AKBP Fajar Widya Dharma Lukman di ruang sidang Cakra. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini dipimpin oleh Hakim Ketua Agung Parnata dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan ini, AKBP Fajar didakwa pasal pelindungan anak dan pasal pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk terdakwa Stefani, selain pasal perlindungan anak, juga dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang. Untuk hari ini persidangannya adalah untuk pembacaan dakwaan.
Nanti dakwaan yang didakwakan untuk baik terdakwa Fajar maupun terdakwa Fani ini dakwaan berbentuk campuran. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, mengatakan tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada ini adalah kejahatan besar. Dan harapan kami bahwa jaksa maupun hakim itu akan menerapkan pasal sesuai yang diharapkan dan sesuai unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa ya saat ini, dan juga kita berharap agar kita tetap kawal ya supaya proses ini menjadi transparan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk AKBP Fajar dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan. Sedangkan untuk terdakwa Stefani yang tidak mengajukan eksepsi akan ditunda hingga tanggal 21 Juli 2025 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Program pemutihan pajak se-Jawa Barat diperpanjang hingga 30 September 2025. Ratusan wajib pajak madati kantor Samsat Karawang guna membayarkan pajak kendaraan bermotor mereka. Ratusan warga Karawang menyerbu kantor Samsat Karawang, Jawa Barat Senin pagi. Ada perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor membuat para warga berbondong-bondong memanfaatkannya. Program pemutihan pajak yang semestinya berakhir 26 Juni lalu diperpanjang hingga 30 September mendatang. Bahkan wajib pajak yang memiliki tunggakan 1 hingga 20 tahun hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan saja. Kalau beberapa waktu yang lalu jasar harjanya dibayarkan full sesuai dengan lamanya kita nunggak, hari ini Dirut Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran Jasara Harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Kebijakan perpanjangan ini menjadi kesempatan emas bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor karena seluruh denda dan tunggakan pokok pajak dihapuskan. Sangat membantu lah buat masyarakat, terutama yang mereka yang benar-benar ada tunggakan besar gitu. Ya kalau bisa mah jangan hanya diperpanjang September, sampai akhir tahun juga nggak apa-apa gitu. Soalnya kasihan masih banyak masyarakat yang di bawah motor-motor yang nggak kepajak apa gitu. Sebelumnya, program pemutihan pajak dilakukan guna meringankan beban masyarakat sekaligus kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Tim Liputan iNews melaporkan. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan teknis sistem Manunggal 1 Atap, Kota Cilegon masih terus dipadati oleh warga yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masih tingginya antusiasme masyarakat yang ingin membayar tunggakan pajak kendaraan membuat pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan yang sebelumnya sampai 30 Juni, kini hingga 31 Oktober 2025. Kita ke informasi lain. Pemirsa, memasuki minggu kedua Jakarta Fair Kemayoran 2025 ramai didatangi oleh pengunjung. Stand makanan, make up, sepatu, hingga otomotif ramai diburu pembeli. Menjelang malam, kawasan Jakarta Fair Kemayoran 2025 makin dipadati pengunjung. Tak hanya menikmati keseruan, ribuan masyarakat juga terlihat menenteng beragam belanjaan yang mereka borong. Diskon besar-besaran dari setiap brand hingga kelengkapan produk. Hingga pengemasan barang yang unik menjadi daya tarik untuk berbelanja. Sejumlah tenan kuliner yang tengah viral di media sosial juga tidak kalah ramai pengunjung. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Jakarta Fair, kami telah terhubung dengan rekan kami Dilami Aulia di sana. Selamat malam, Dilami. Bagaimana suasana Jakarta Fair malam hari ini?
Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Walaupun di Gexpo Kemayoran Jakarta sedikit hujan ya, namun tidak menyurutkan semangat dari para pengunjung yang datang dari Jakarta dan juga sekitarnya untuk berbelanja sejumlah produk di Jakarta Fair Kemayoran 2025. Karena ya kalau dilihat nih lalu lalang masyarakat membawa produk-produk mulai dari makanan ringan, minuman, sepatu, kosmetik, hingga peralatan elektronik. Karena tadi kalau ditanya kepada masyarakat, katanya harganya miring, kemudian banyak diskon. Dan yang ketiga adalah packagingnya atau kemasannya lucu-lucu, sehingga inilah yang menarik daya tarik atau minat dari para pengunjung untuk membeli ya. Selain itu pemirsa, kalau dilihat di sini juga lebih dari ribuan booth, jadi pilihan varian dari sejumlah produknya ini sangat luar biasa banyaknya. Bahkan tadi kalau kami bertanya ya, salah satu masyarakat ini bahkan ada yang dari Surabaya rela-rela untuk datang ke Jakarta Fair Kemayoran 2025. Nah, Davi dan juga pemirsa, kalau ada juga mau ke sini, ini dibuka setiap hari ya. Kalau dari Senin sampai Jumat buka dari pukul 15.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Sabtu Minggu ini dibuka lebih cepat dari pukul 10 pagi hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Mulai dari 40.000 aja Davi. Saya tunggu Davi dan pemirsa di sini, kita belanja dan keliling Gexpo. Davi. Baik, hujan tidak menyurutkan masyarakat di sana. Kami ingin sekali ke sana menyusul Dilami. Terima kasih Dilami, selamat malam. Selamat bertugas kembali.